Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menjelaskan lanjutan desain dan pengolahan lahan. Jadi selanjutnya adalah tentang campuran tanah. Itu kenapa ada campuran tanah, karena kaitannya dengan gambar yang di kiri atas tentang berbagai jenis akar gitu ya dari tanaman. Ada akar yang memang fungsinya dia mencengkeram tanah, ada yang fungsinya membelah gitu kan. Jadi untuk waktu tanam memang yang paling aman adalah musim hujan gitu ya, sehingga kita tidak perlu menyiram gitu kan. Nanti ketika kalau musim hujan ya relatif lebih basah, lebih lembab. Tapi memang nanti kendalanya ada pada gulma yang juga banyak, jadi kita harus lebih sering untuk menyiangi gulma gitu ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa pembibitannya biasanya untuk tanaman sayur itu dimulainya 3 atau 4 pekan sebelumnya gitu ya, jadi hampir 1 bulan sebelumnya. Terus tanaman pohon yang tumbuh cepat itu 2-3 bulan sebelumnya. Tanaman pohon yang tumbuh lambat itu 3-5 bulan sebelumnya disiapkan gitu ya. Nah, jadi ketika benih kecil itu patokan dari ergonomisnya adalah 1 buku jari telunjuk gitu kan. Nah, untuk yang benih lebih besar maka 2 buku kedalamannya gitu. Dan yang disiapkan sudah tentu adalah cangkul dan pasir. Jika diuji tanah ternyata tanah yang di lahan itu lebih banyak yang tanah liatnya, strukturnya yang paling atasnya, kemudian siram dengan air, tanami benih, lalu taburi pasir tanah halus di atasnya, siram dengan air lagi, terus tutup. Nah, siram setiap hari sedikit-sedikit. Jika tidak ada hujan, ketika sudah ada yang tumbuh, ulangi tahap 5 sampai selama 2 pekan gitu kan. Jadi menyiram itu selama 2 pekan. Nah, sesudah itu biasanya tanaman akan bisa bertahan secara alami gitu ya. Karena memang kan musim hujan. Nah, kecuali musim kemarau. Ketika musim kemarau ya mau tidak mau hampir setiap hari kita harus mengeceknya apakah kelembabannya masih terjaga gitu kan, atau memang ya sudah kurang sehingga harus disiram lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Dan seperti sebelumnya cerita tentang tumpang sari, sudah tentu di bawahnya bisa juga kita campur dengan ubi jalar, ketela, kangkung, bawang, jahe, bambu gitu kan, yang ditanam langsung dengan akar dan batangnya di tanah itu. Jadi itu akan memperkaya keberagaman tanaman yang ada di bedeng dan kebun kita gitu. Nah, jadi menanam benih itu seperti itu. Kemudian tadi kedalamannya, waktu tanam, ada yang penanaman langsung. Nah, ini ada gambar tentang bola benih gitu. Jadi ini Fukuoka dari Jepang. Jadi Fukuoka dulu itu sempat belajar permaculture. Jadi dengan Bill Mollison, beliau banyak belajar dan berdiskusi, kemudian pulang ke Jepang dan mengembangkan namanya natural farming gitu. Dimana pada titik akhir dari kesimpulannya bahwa sebetulnya kita ketika bercocok tanam itu mengikuti saja alur alam gitu kan. Jadi bukan kita yang akhirnya merombak si alam gitu kan. Kalau di permaculture kan ada desain gitu ya. Jadi dirombak dulu, dibentuk dulu si kebunnya sesuai dengan yang kita inginkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sinar matahari, air gitu kan. Kemudian dari lokasi lahannya seperti apa, jenis tanah seperti apa, kondisi suksesinya di tahap mana gitu. Tapi kalau Fukuoka pada kesimpulannya akhirnya adalah tidak perlu melakukan itu, cukup membuat bola benih gitu. Jadi dibuatlah bola benih gitu kan. Si bola benih ini nanti ditaburi benih-benih yang beragam, kemudian nanti dilempar secara acak
di kebun kita gitu kan, dilempar secara acak di kebun. Nah, ketika memang ada yang tumbuh, ya itu memang yang sesuai dengan lingkungannya, berarti dengan ekosistemnya, dan itu yang kita nantinya dipanen gitu kan. Setelah itu ya dibiarkan, sudah dipanen, ada yang dibiarkan sehingga nanti benihnya tersebar dengan sendirinya, jadi ya akhirnya bergulirnya nanti terus seperti itu gitu. Ketika ini dilempar lagi bola benih, lempar lagi bola benih seperti itu, dan dibiarkan gitu ya. Jadi itulah natural farming yang dikembangkan oleh Fukuoka, jadi sangat-sangat alami. Dan ya kita sebagai manusia juga harus siap gitu ya, karena mungkin beberapa tanaman yang atau bola benih yang kita lempar malah tidak jadi, sehingga akhirnya mau tidak mau kita harus lebih banyak berpuasa dibandingkan makan, karena memang tidak ada hasil yang kita panen, yang kita petik gitu ya, seperti itu. Jadi ini menanam benih dengan pola bola benih. Nah, kalau di perkotaan ada namanya bercocok tanam secara gerilya. Jadi orang-orang bikin bola benih, lalu ketika ada lahan kosong dimanapun ya benih itu dilempar, sehingga nantinya jadi tumbuh di beberapa lokasi yang dulunya memang tanah kosong gitu kan, tidak ada apa-apa, tapi karena dilempar bola benih jadi tumbuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu namanya bercocok tanam secara bergerilya gitu ya, gerilya gardening gitu. Jadi ini bola benih gitu kan, dan campurannya itu dari tanah liat gitu kan, tanah liat dan kompos juga, benih dan air gitu kan. Nah, itu nanti yang dibulat dibikin seed bomb istilahnya, bola benih itu seperti itu. Kemudian masih menanam benih. Nah, ini ada literatur tentang mengapa sih biji-bijian itu begitu penting gitu ya. Jadi kalau dikembalikan ke yang awal tentang bercocok tanam sesuai kebutuhan, kan di situ ada jelas itu kaitannya juga dengan jumlah gigi yang ada di mulut kita, mulut manusia gitu ya. Nah, itu dimana sih jumlah gigi itu lebih banyak ya untuk mengunyah, memecah dan mengunyah biji-bijian. Karena itu kenapa si biji-bijian akan lebih dominan ditanam, lebih penting untuk di kebun kita. Dan memang ya karena juga yang namanya biji-bijian itu biasanya dia tanaman perintis, mereka kuat gitu ya, dengan kondisi awal yang memang berat di lahan, ya itu akan relatif lebih bertahan dan tumbuh dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain gitu ya. Kemudian masih menanam benih gitu kan. Ini jenis-jenis tanaman yang ada yang di indoor gitu, di dalam ruangan gitu kan, ketika musim winter gitu kan, musim angin, musim dingin gitu. Karena memang ketika di luar dari negara Indonesia yang memang kita hanya 2 musim, itu ada 4 musim gitu ya di beberapa daerah. Mau tidak mau mereka harus lebih cermat untuk mengatur rotasi tanamannya gitu. Jadi itu tentang berbagai jenis tanaman dan menanam benih. Dan sebetulnya secara alami ketika kita sudah jadi ekosistem, maka binatang dengan sendirinya akan menyebarkan benih. Karena ketika binatang mencari makanan gitu kan, benih-benih nempel di bulu mereka, lalu mereka pindah kemana, jatuh dan nanti tumbuh. Terus apalagi kalau burung bisa lebih jauh gitu, ketika dia makan ada yang terbawa gitu kan benihnya, kemudian nanti mereka terbang kemana, hinggap, lalu kotorannya turun di tanah dan ada benih yang ditanam. Itu kan sama kayak di kita kalau ada istilah kopi luwak gitu kan. Nah, konsep itu bahwa memang ya sejatinya luwak akan memilih kopi yang memang sudah benar-benar matang gitu ya, dan enak rasanya. Nah, ketika mereka makan, lalu mereka jalan-jalan lagi berkeliling-keliling ke kebun gitu, ke hutan gitu kan. Nah, lalu dari kotoran mereka ya akhirnya dikeluarkan kembali gitu kan. Dan kalau di kita ada satu lagi jenis yang memang biasanya katanya harus melalui dulu luwak tersebut gitu. Jadi contohnya adalah si pohon aren gitu kan. Pohon aren buahnya kan namanya kolang kaling ya, sang kaling orang Sunda bilang.
itu dimakan oleh luwak, nanti baru bijinya. Nah itu makanya kalau memang ingin memperbanyak pohon aren, strateginya beberapa orang melakukan bahwa di sekitar pohon aren ditanam tanaman pepaya atau tanaman nanas gitu kan, sehingga ketika luwak datang makan gitu kan, dan akhirnya dengan dikasih pepaya jadi cepat lagi mengeluarkan kotorannya sehingga menyebarlah si benih aren gitu. Jadi seperti itu pola alaminya, bahwa binatang itu membantu penyerbukan, selain penyerbukannya menyebarkan benih gitu ya. Jadi ya itulah makanya kenapa permaculture secara bertahap menumbuhkan kembali rantai makanan gitu kan, menumbuhkan kembali ekosistem. Jadi berbagai jenis binatang memang diundang supaya datang kembali ke kebun gitu, ke hutan pangan. Jadi bukannya supaya tidak ada binatang, bukan seperti itu, karena memang hakikatnya ya tetap secara alami kita berbagi kan, berbagi makanan dengan hewan-hewan lain, kemudian juga ya berbagi juga tempat tinggal gitu kan ya. Bumi ini memang tempat tinggal untuk semua makhluk, kita berbagi dengan mereka gitu ya, untuk tetap menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan alami ini. Nah ini juga ada pustaka tentang mengapa sih akhirnya buah dan geluk itu berwarna gitu ya, karena memang itu menarik perhatian binatang untuk datang dan kemudian memakannya gitu kan, sehingga jadi dia bisa lebih tersebar jauh gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di biologi kan ada salah satu prinsip dasar ya, basic drive dari makhluk pasti akan mereproduksi dirinya untuk tetap ada, untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi terus nyambung gitu ya, karena memang hakikatnya ya hidup di bumi ini bergulir seperti itu ya. Jadi ada generasi yang tumbuh dari muda tua sehingga mati, nanti tumbuh lagi yang muda, terus berputar. Ini juga tentang perawatan pembibitan gitu ya, ketika tadi sebelumnya di awal diceritakan tentang bagaimana membuat pembibitan, kenapa di bawah meja dikasih air di kakinya itu ya karena tadi biar tidak ada semut gitu kan, rayap atau apapun untuk memakan si benih yang masih kecil, pembibitan yang masih kecil. Terus penyiramannya itu memang lebih baik dengan yang di emerald gitu ya, yang kasih bolong-bolong, atau kalaupun ember atau apapun biar seperti hujan gitu ya, tidak dengan satu ember disiram, karena memang ya secara hakikatnya belum kuat si batang dan akar-akarannya juga ya. Ketika kita siram ya malah air membuat erosi pada tanah di sekitarnya dan batangnya malah patah gitu kan, dan terlalu basah juga, memang terlalu lembab nantinya malah jadi busuk gitu, jadi mati. Kemudian pemupukannya pun berbeda gitu kan, tidak dikasih yang dosisnya keras, tapi memang harus yang ringan, lebih baik rutin gitu kan, dibanding satu kali pemupukan dengan dosis yang keras gitu kalau di pembibitan itu. Kemudian pengendalian hama dan penyakit ya, tadi yang di kaki mejanya dikasih itu, dikasih air gitu kan. Kemudian pemindahan bibit itu kan. Nah ini jadi ketika pemindahan bibit itu di situ bahwa satu-satu ya dipisahkan gitu, yang lebih baik gitu ya, bibit yang memang yang tegak gitu kan, tidak digabungkan. Kemudian juga biasanya patokannya itu dari jumlah daun, minimal 4 daun gitu kan, itu sangat minimal sekali baru. Dan yang masih daunnya belum tampak di sekitar 4 helai itu ya masih belum dipindahkan gitu kan. Dan pemindahannya pun biasanya lebih aman di sore hari, karena memang ketika sore hari kan menuju ke malam gitu ya, tidak ada langsung sinar cahaya matahari yang terik gitu, jadi dia lebih ke arah lembab dulu, kemudian pagi-paginya, besok paginya baru nyambung ke sinar matahari, dan sampai siangnya yang terik
Jadi setidaknya sudah ada penyesuaian dulu terhadap lahan sekitarnya gitu. Nah ini juga untuk penguatan tanaman. Jadi sebelum ke lahan, jadi biasanya dikuatkan dulu di area yang terlindungi, ada naungannya. Jadi kena sinar mataharinya tidak langsung gitu ya, ketahan dulu oleh naungan gitu. Sehingga tidak ada stres dari benih gitu kan, dari benih tanaman yang kita pindahkan. Nah ini jadi sepekan biasanya ketika si daunnya sudah mulai kelihatan 4 minimal, beri naungan sepekan, baru nanti mulai kebun supaya tidak stres gitu ya. Nah ini jadi penguatan tanaman. Ini ada kajian tentang bagian-bagian detail dari tanaman gitu ya, dimana yang harus selalu diperhatikan ketika kita akan memindahkan bibit ke lahan gitu ya, ke kebun. Masih tentang bagian-bagian tanaman ya, lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di WordPress. Nah ini ketika menghasilkan benih yang baik, biasanya kita akan memilih. Jadi sebelum panen itu kita akan melihat bahwa ini tanamannya sehat, bagus gitu kan. Nah itu tanaman yang sehat dan bagus yang itulah yang memang tidak kita panen gitu ya, 1 atau 2 tanaman gitu kan, tergantung dari berapa banyak benih yang kita inginkan untuk musim tanam berikutnya gitu. Dan ketika tanaman yang memang kurang baik ya itu yang dipanen gitu ya, sehingga nanti akan menjadi benih yang baik tanaman yang berikutnya. Jadi konsep pemuliaan benih itu jadi seperti itu, dipilih dari yang terbaik, nanti ditanam, dipilih lagi dari yang terbaik, terus seperti itu, sehingga terjaga gitu ya si keaslian benih gitu kan, si kesehatan dan kekuatannya gitu kan. Apalagi ketika tanahnya pun makin baik gitu, makin alami gitu. Karena memang jangan seperti hasil dari rekayasa sekarang, dimana banyak tanaman yang tanpa benih, tanpa biji di dalamnya. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat tidak alami gitu ya. Walaupun memang secara konsumen orang memilih wah ini tidak ada bijinya, ini tidak ada ulatnya, ini tidak ada warna khas seperti itu. Padahal yang memang alaminya yang namanya tanaman selalu akan terus mereproduksi dirinya gitu untuk keberlangsungan ekosistem. Jadi pilih tanaman yang sehat, kemudian pilih benih yang paling baik ketika kita sudah di pembenihan kan. Nah jadi supaya menghasilkan buah atau yang lezat, bebas penyakit, dan secara alamiah tahan lama, tahan terhadap kondisi ekstrim, lambat menghasilkan benih. Nah itu jadi biasanya akan lebih lama gitu ya, karena memang dia memaksimalkan pertumbuhan gitu. Nah ini memanen benihnya, jadi kan kemudian dikasih label di tempat yang kita memang sudah kering gitu kan, kita sudah masak, kemudian matahari bersinar dan cuaca cerah. Nah jadi justru panennya itu pada saat matahari bersinar dan cuaca cerah, karena biar kering gitu, lebih cepat kering kan si benih lebih baik. Karena kalau tidak nanti dia lembab, kadar airnya tinggi, malah jadi cepat busuk gitu kan, lapuk gitu, dimakan rayap, dimakan ada jamurnya, itu hal-hal seperti itu ya. Dan jika pada musim hujan, maka dicabut dari seluruh tanaman, bukan diambil benihnya saja, kemudian digantung di dekat perapian supaya dia kering kan. Nah seperti itu, jadi lebih aman gitu ya, terjaga si kualitas benihnya. Kemudian dibersihkan, kalau sudah kering biasanya dibersihkan. Ini namanya ditapi orang sudah bilang gitu ya, diayak. Kemudian ditampi di sini di sana kulit dan cangkang, bahkan ada disaring gitu kan, itu seperti itu. Difermentasi, ada yang difermentasi gitu ya untuk tomat misalnya, atau timun gitu. Dan timun jadi dia dengan air
dari gula atau air garam itu tergantung dari berbagai jenis benihnya ya, bisa diawetkan atau dari dengan minyak juga bisa. Nah, mengeringkan benih itu kan, jadi setelah ini juga tetap masih dikeringkan 2 hari dulu di tempat yang teduh, kemudian terik dan lalu dibeberkan sampai kering gitu ya. Nah, ini lindungi dari gangguan binatang atau terbawa angin sudah tentu ya. Nanti baru dimasukkan ke dalam tempat dan ditutup rapat. Ini dikasih abu dari hasil sisa pembakaran di bawahnya agar tetap kering ya. Kalau sekarang kan di kemasan makanan ada itu namanya silika gel gitu untuk mengeringkan dan seperti itu. Sebenarnya di yang alaminya ya itu pakai abu dari sisa kayu bakar dari pembakaran gitu. Yang kanamnya disimpan gitu kan. Dan ya mungkin juga sedikit informasi, orang sekarang banyak bilang bahwa masyarakat ladang berpindah gitu, atau yang ya dulu istilahnya slash and burn, suka membakar ladang, itu merupakan masyarakat yang dianggap tidak baik gitulah. Sebetulnya apalagi mereka dengan kayu bakar juga gitu. Sebenarnya tidak juga seperti itu terlalu mengeneralisir gitu ya, terlalu cepat mengambil keputusan untuk menghakimi orang gitu. Karena memang sudah masyarakat ladang berpindah pun punya pola gitu ya, bahwa mereka akan berputar pindah gitu kan, dan tidak akan kembali ke lahan itu sebelum lahannya pulih gitu, masa suksesinya belum lengkap maka tidak akan pindah gitu. Nah, adapun akhirnya jadi ada masalah ya karena ada tekanan penduduk gitu. Ketika jumlah penduduknya lebih banyak sementara lahannya tetap terbatas, ya mau tidak mau jadi pola berputarnya jadi makin cepat. Nah, itu juga yang akhirnya jadi ini. Nah, makanya memang yang diperlukan adalah pemahaman dan pengetahuan bahwa ya ini yang namanya lahan gitu kan harus tetap mengikuti pola suksesinya dulu, dan kemudian juga yang namanya tekanan penduduk ya mau tidak mau harus menggeser jadinya. Ketika ada jumlah orang semakin banyak, penduduk semakin banyak, maka mencari lahan lain yang baru gitu. Makanya kenapa kalau di Baduy itu ada istilah Baduy dalam dan Baduy luar gitu. Konsep itu tuh karena memang untuk menjaga tetap daerah kawasan yang di dalam itu lestari gitu ya, tidak menjadi rusak, karena memang itu adalah penyangga mata air mereka gitu ya. Jadi di Baduy dalam itu mereka menjaga mata airnya ya, sama semua prosesnya seharusnya seperti itu. Kita mengikuti pola keyhole gitu kan, titik kunci di pertemuan cekungan dan cembungan di mana mulai ada mata air. Nah, itu harus dijaga banget gitu, tidak boleh dieksploitasi, dan akhirnya juga sepanjang daerah aliran sungainya pun sama dijaga, sehingga ya semua wilayah tetap kebagian air yang baik gitu ya, dari mulai mata airnya dari hulu sampai ke hilir gitu kan, tidak ada racun gitu kan, atau tidak ada juga longsoran itu kan, sedimentasi, hal seperti itu gitu kan yang terbawa di sungai. Karena memang hakikatnya ketika di daratan kita melakukan kerusakan, banyak racun, banyak mikroplastik gitu kan, yang paling rusak ekosistem adalah di laut, karena semua air mengalir dari sungai dan ke laut gitu. Mau tidak mau jadi beban di laut itu jadi makin besar. Makanya kenapa sekarang masalah perubahan iklim di laut juga ada masalah, jadi asamnya laut gitu kan. Laut jadi semakin asam, kemudian bahkan disebut menjadi mati karena tidak ada lagi makhluk hidup yang bisa bertahan di situ gitu kan. Dan padahal kalau dikembalikan lagi juga ada pemutihan terumbu karang gitu ya, halnya seperti itu. Terumbu karang itu adalah penyumbang oksigen terbanyak dibandingkan pohon gitu ya, karena secara jumlah memang kan di bumi itu jumlah air itu, permukaan itu lebih besar dibandingkan daratan gitu. Dan ya terutama lautan gitu ya, makanya kenapa 2/3 gitu ya. Jadi sumbangan oksigen itu dari terumbu karang itu. Ketika kita melakukan kerusakan di darat ya maka di lautnya akan rusak, dan ya itu banyak hal yang berkurang nanti si oksigen
buat kita gitu untuk bernafas itu. Dan makanya kenapa ketika bicara tentang menyelamatkan ekosistem laut itu mau tidak mau kita harus mulai dari hulunya dulu gitu, bukan dari hilir. Karena begitu kita perbaiki di hilir tapi di hulunya tidak, ya tetap saja gitu. Siklus itu tuh akan berat gitu ya, seperti itu. Dan ya makanya kenapa di tulisan sebelumnya pun cerita tentang yang ideal itu penataannya seperti apa gitu, sehingga tetap terjaga si siklus ekosistem di alam ini. Jadi ya, nah ini dilindungi dari udara gitu kan, makanya dia tutup rapat kelembaban, panas, binatang dan serta cahaya sinar. Jadi makanya kenapa disimpan di tempat yang teduh ya, yang relatif aman dari sinar matahari langsung gitu. Nah ini perbanyakan tanaman, jadi kan selain tadi benih itu dari biji-bijinya, biasanya dari bunga gitu kan, atau dari akar. Nah ini juga bisa dengan cara setek batang gitu kan, jadi dipotong, diambil. Dan ketika memotongnya tuh harus dengan golok atau pisau yang tajam gitu, sekali potong gitu ya, sehingga luka dari tanaman itu tuh tidak menimbulkan nantinya penyakit atau infeksi kalau di manusia gitu ya, sama di tanaman juga. Kemudian juga bisa dari sambungan atau okulasi, sama tadi memotongnya itu harus benar-benar dengan yang tajam langsung. Kemudian bisa dengan dicangkok gitu kan. Jadi memang mau tidak mau dilukai dulu semua ini ya. Dan akar dari akarnya diperbanyak gitu kan. Nah ini mengenten gitu kan, sebenarnya tadi sama juga dengan disambung gitu, mengenten. Jadi bisa dari berbagai jenis tanaman ditempelkan gitu, sehingga dari satu pohon bisa berbagai panen berbagai jenis tanaman gitu. Nah ini yang dengan pola penyerbukan itu kan, perbanyakan tanamannya. Ini yang mencabut bambu, anak bambu. Jadi kalau dari pengalaman itu biasanya yang dipanen untuk bisa dimakan itu yang kedua gitu. Jadi yang bambu yang kedua, anak-anak yang bermunculan yang kedua. Karena memang yang pertamanya itu mereka dibiarkan untuk menjadi bambu lagi, dan yang kedua ya karena nantinya biasanya suka keburu kering. Nah ini jadi itu yang dipanen gitu ya. Nah ini ketika kondisinya 5-10 cm dan disimpan di kotak ini benih ini kan, di pembibitan, baru nanti dipindahkan ke lahan. Nah ini kembali studi pustaka tentang tanaman lebih lengkap bisa dilihat di WordPress. Nah ini yang tentang penyerbukan ya. Jadi penyerbukan ini bisa alami yang memang ada binatang karena kita mengundang serangga untuk datang, atau burung, apapun itu, atau juga dari angin gitu kan, atau oleh air, oleh hujan gitu. Tapi ada juga yang memang harus manusia gitu kan, kita jadi menjadi orang yang membantu penyerbukan, makhluk yang untuk penyerbukan gitu kan. Nah ini beberapa jenis bunga dan tanaman. Kalau buncis, selada, tomat, kubis, dan cabai, jantan dan betina dalam satu bunga yang sama gitu kan. Kalau jantan dan betina terpisah dalam tanaman yang sama, maka itu untuk labu, melon, timun, jagung, perlu serangga atau manusia itu penyerbukannya. Dan jantan dan betina dalam tanaman yang berbeda itu untuk pepaya dan salak gitu kan, jadi penyerbukan silang istilahnya. Jadi seperti itu. Nah ini
Ini kajian tentang genealogis itu ya, tentang keturunan tanaman itu, dimana nanti ada DNA, ada yang seperti itu kan kajian. Jadi mana yang positif, mana yang dominan, mana yang tidak dominan gitu kan. Jadi ketika yang dominan akan keluar dan yang tidak dominannya ada dalam benih disimpan, dan dia akan muncul nanti di generasi keberapa. Jadi pelajarannya seperti itu yang dulu dipelajari di biologi gitu ya. Nah ini jadi kenapa semua itu ada warnanya, ada coraknya, ada polanya gitu, karena memang semuanya ada maksud gitu ya, supaya tadi keberlangsungan ekosistem tetap terjaga. Dan juga ketika kita hidup di sana kita sangat merasa damai dan tenang gitu ya, indah, karena mata kita dimanjakan dengan warna-warna yang alami gitu kan, dengan kehidupan yang alami, suara yang menyejukkan telinga dan hati gitu. Nah ini juga kenapa serangga mendatangi buah itu kan sama seperti tadi tentang warna, ada warna atau bahkan juga ada bau gitu kan. Jadi hal itu yang menarik mereka untuk datang. Nah ini juga studi pustaka tentang jenis kelamin ya, memang sudah jelas ya, ada jantan dan betina gitu kan. Cuma nanti ada yang satu pohon atau satu bunga, bahkan ada yang beda gitu kan, kayak gitu. Nah ini proses bunga membuat buah, buah dan biji gitu. Nah ini bagaimana membuat biji tadi, bunga jadi buah, buah dan biji ini kan, bagaimana prosesnya. Nah sesudah itu bagaimana biji berkecambah gitu kan, karena memang sudah ada potensi energi di dalam benih itu, sehingga akhirnya dia berkecambah dan keluar. Istilahnya jadi masa tidur ya, ada masa tidur ketika di dalam tanah di pembenihan, maka dia berkecambah dan keluarlah, bangunlah si tanaman itu ya, yang tersimpan energinya, energi potensial gitu kan ya. Nah ini apa perbedaan spora dan biji gitu kan. Karena ada beberapa tanaman ya dari spora tumbuhnya, ketika sporanya jatuh atau nempel di binatang, terbawa angin gitu, hal seperti itu. Nah ini binatang-binatang yang membantu membawa serbuk sari untuk penyerbukan gitu kan. Nah ini bagaimana cara polinasinya sayuran. Ini daftar tentang polinasi seperti itu. Ada vegetatif, ada generatif istilahnya. Nah ada yang tadi penyerbukan silang ya. Nah ini jadi kenapa tidak ada incest gitu kan kalau istilahnya, bahwa karena memang ketika masih dekat secara keturunan itu ya akan menjadi semakin lemah lama-lama. Ketika terus masih dekat secara keturunan, masih dekat ya, karena banyak unsur-unsur DNA yang sejenis, yang ada, yang tumbuh, yang berbedanya malah jadi tidak ada gitu ya. Sama juga kan ketika di kebun kita, ketika satu jenis tanaman monokultur maka lebih lemah dibandingkan dengan beragam gitu ya, dengan tumpang sari komunitas tanaman. Jadi itu nah ini jadi beberapa strateginya supaya tidak terjadi yang tipe tanaman sekerabat gitu ya,
Makanya kenapa menanam satu jenis tanaman untuk satu musim, kemudian sayuran biarkan satu jenis sayuran hijau saja untuk berbunga sehingga tidak terjadi silang nantinya. Nah ini menanam tanaman lain ada dua jenis tanaman yang letaknya berjauhan, lakukan penyeluruhan dengan tangan. Nah ini jadi yang makanya ada pelajaran tentang yang kelas tanaman itu ya, kerajaan tanamannya. Ketika masih dekat itu memang tumpang sarinya jangan terlalu dekat, dijauhkan, tapi memang harus yang berbeda secara spesiesnya gitu ya. Jadi itu ini penyerbukan dengan tangan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah itu penyerbukan silang dan penyerbukan dengan tangan. Ini tentang penyimpanan benih. Nah ini jadi ada pola bahwa kenapa di beberapa tempat istilahnya lumbung ya, leit gitu. Jadi ada yang pakai kayu miring gitu kan, miring, sangat miring gitu sehingga nanti tikus atau hewan-hewan itu sangat sukar untuk naik gitu. Sebenarnya itu dari fungsinya gitu ya. Jadi karena memang hewan-hewan pengerat biasanya memang yang sangat ini ya. Makanya kenapa ada sejarah tentang tikus dan kucing gitu, karena ya memang kaitannya di situ dulunya. Dari kucing itu dari liar akhirnya dijinakan untuk membantu manusia menjaga lumbungnya. Nah ini seperti itu. Nah ini untuk mengurangi masalah serangga tadi bisa disimpannya di abu kayu bakar itu biar kering, atau bisa juga dengan cairan nimba, cairan tembakau atau garam dan suhu yang dingin atau asap ya, dikeringkan di asapnya. Jadi dan juga minyak kelapa ini kan itu. Nah ini kelompok penyimpanan benih gitu kan. Jadi di Bandung ada namanya Bank Benih Indonesia gitu. Jadi kita sering tukar benih yang alami gitu. Nah itu jadi memang sangat diperlukan sekali kita untuk pemulihan benih ini, karena memang kalau tidak ya nanti ekosistem kita akan semakin miskin gitu ya, semakin tidak beragam gitu. Jadi kekayaan plasma nutfahnya berkurang gitu. Kalau kita tetap melakukan pemulihan benih dan saling bertukar benih, maka akan tetap terjaga kelestariannya gitu kan. Makanya kenapa ya sangat-sangat diperhatikan sekali ketika kita menyimpan si benih itu. Nah, jadi ada tipe-tipe seperti itu sampai akhirnya ya tentang benih. Mungkin ini saja untuk lanjutan dari desain dan pengolahan lahan. Insya Allah dilanjutkan lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.